Kita yang di sini itu nggak ada apa-apanya dibanding Pak Tom secara integritas. Dia pemilik megaplex, keluarganya pemilik kasur yang Anda pakai di rumah itu. Jumat itu. Lalu hari Minggu malam saya bertemu dengan ketua DPD Sultra Nasdem Sultra. Hari Minggu malam maghrib itu saya ketemu di Plaza Senayan. Dia sendiri nggak tahu apa-apa. Hari Minggu malam. Saya balik ke Tebet, saya dapat berita. Kurang lebih sekitar 7:30, besok Nasdem akan deklarasi Anies. Pak Suryanya masih ada di Singapura. Hari Sabtu itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan Anies agar tidak menjadi tersangka. 2023 berarti itu? Iya. Oke. Dari tadi saya memang menunggu Bang Geis akhirnya bicara juga, ada kesempatan. Silakan Bang Geis. Makasih Aiman. Tapi saya mungkin menariknya agak jauh dulu nih Aiman. Yang tidak berhubungan tapi di ujungnya berhubungan. Oke. Karena kemarin ada di dalam keputusan hakim itu tertuang kalimat Tom Lembong lebih mendahulukan ekonomi kapitalisme dibanding ekonomi Pancasila. Nah dari situ nanti saya akan ketemu dengan, saya yakin sekali bahwa Tom Lembong itu lebih mengerti tentang ekonomi Pancasila dibanding hakim itu sendiri. Saya yakin itu. Tapi nanti saya ceritakan. Oke. Jadi begini. Di tahun 80-an itu, pertengahan 80-an lah, saya menulis artikel di Jurnal Ilmu dan Budaya. Judulnya Barat dalam Pandangan dua tokoh, Fukuzawa Yukichi dan Sultan Takdir Adi Sabana. Karena dua tokoh itu sangat kuat sekali di dalam ingin mengadopsi budaya barat di dalam sistem perekonomian, di dalam kebudayaan dan lain-lain. Di tengah saya menulis itu, tak lama kemudian Profesor Mubiarto menulis di Kompas Ekonomi Pancasila. Lalu ketika saya diundang ke Jogja oleh Andi Alfian Malarangeng, karena saat itu ada seminar mahasiswa FISIP, sekalian saya datang ke kantornya Pak Mubiarto. Saya wawancara beliau. Di ruang kantornya itu namanya P3KP, Pusat Penelitian Pengembangan Kawasan dan Pedesaan. Karena saya tertarik sekali dengan konsepnya Pak Mubiarto, saya wawancara tentang apa dan bagaimana tentang ekonomi Pancasila. Lalu keluar buku dari Prof. Mubiarto tentang pengantar ilmu ekonomi Pancasila. Di situ menariknya buat saya, karena saat itu kan kita lebih agak ke kiri-kirian kan sebagai mahasiswa di zaman itu. Sekian puluh tahun kemudian saya bertemu Tom Lembong setelah lama sekali. Bertemu Pak Mubiarto sekian puluh tahun baru ketemu dengan Pak Tom Lembong. Sekali waktu Pak Tom mengundang saya bertemu di satu tempat di kawasan Jakarta Pusat. Yang kami bicarakan bukan persoalan ekonomi. Yang kami bicarakan saat itu persoalan kerugian Ancol ketika Covid. Ngobrol lah saya dengan Pak Tom, persoalan-persoalan dalam sana. Ada perbedaan sudut pandang antara saya dengan beberapa direksi. Saya tidak ingin sama sekali ada PHK di dalam situasi. Pak Tom posisinya di tengah. Lalu ditengahi oleh Pak Tom, akhirnya alhamdulillah tidak terjadi PHK. Dan selesai persoalan itu, lalu Pak Tom berbicara tentang distribusi keadilan ekonomi melalui mekanisme pasar. Saya tanya dengan Pak Tom, Pak Tom, apakah ini yang dituliskan oleh Pak Mubiarto dalam konsepnya Pak Tom? Exactly, kata Pak Tom. Pak Tom menyatakan ini pembahasan dan aplikasi dari ekonomi Pancasila secara teknokratis. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi dia bersama Pak Anies di Jakarta menghidupkan 289.000 UMKM hingga bisa mendapatkan akses kepada perbankan. Itu yang dilakukan Pak Tom di Jakarta bersama Pak Anies. Hingga menimbulkan perekonomian di saat Covid itu tumbuh di saat situasi setengah sulit. Dijadikan jalannya. Lalu hakim itu menyatakan kerugian negara karena Pak Tom mengimpor gula kristal mentah. Karena kalau mengimpor gula kristal putih, pajaknya lebih besar. Sedangkan kalau gula kristal mentah, maka ada stimulus ekonomi ke bawah, pabrikan apa segala macam. Jadi yang tidak Pancasilais, yang kapitalis siapa? Ya hakimnya dong. Kan begitu. Ini logikanya aja.
Dan Pak Tom sudah terbukti dalam konsepnya yang belum terlaksanakan. Bagaimana mendistribusikan keadilan itu membangun 40 kota di Indonesia. Kan itu pada saat di kampanye waktu itu. Yang dia ingin sampaikan bagaimana keadilan terdistribusi. Iya. Ini dalam putusan hakim, logika saya terbantahkan apa yang dia katakan dengan apa yang dilakukan Pak Tom. Yang kedua, mohon maaf ya, saya kalau ngomong lugas-lugas saja. Kita yang di sini itu nggak ada apa-apanya dibanding Pak Tom. Secara integritas, dia pemilik megaplex, keluarganya pemilik kasur yang Anda pakai di rumah itu. Dia tidak butuh dengan uang receh di korupsi, nggak butuh dia. Dia masuk ke dalam politik, minta izin pada istrinya, mengatakan ini jalan Tuhan. Kenapa jalan Tuhan? Karena setiap orang beriman wajib melayani orang lain, terutama fokusnya dia dalam menjaga ekonomi. Itu alasan dia masuk ke politik, ya itu. Kalau soal kekayaan, dia udah kaya banget, hidupnya udah selesai. Lalu kita yang di sini menilai ini ada niat korupsi, ini siapa lu dibanding Tom Lembong? Nggak ada. Saya ngomong tegas-lugas aja. Kalau gitu pertanyaan gini, saya mau tanya ke Bang Ges. Apa sih untungnya menyingkirkan Tom Lembong? Paling tidak begini. Kalau memang ini Anda anggap ada political trial, sidang peradilan sesat, ada hal-hal lain yang ingin dilakukan terhadap Tom Lembong? Balas dendamkah atau apakah? Apa untungnya? Apa tujuannya? Begini, kalau menarik ini tuh nggak bisa hanya Tom Lembong. Dari pertama kali Anies gubernur kan sudah berkali-kali kejadian. Bagaimana dia tidak boleh turun pada saat Persija menang. Bagaimana konsep ketika Covid semuanya ditolak. Bagaimana Formula E dia ingin ditersangkakan. Kan begitu. Walaupun Yudi bilang itu tidak ada waktu debat di sini itu tidak ada pesanan. Nggak ada pesanan gimana? Buktinya kata Yudi tidak terjadi, tidak ditersangkakan. Yang menyelamatkan Anies itu karena Nasdem bikin deklarasi untuk mencalonkan Anies. Saya tanya, Formula E ada pesanan untuk menersangkakan Mas Anies Baswedan? Loh, kayak salah tangkap Mas Ges ini. Masa? Loh, saya kan katakan berkali-kali ekspos di KPK, ya. Kalau emang nggak ada bukti, ya nggak akan naik. Dan ada intervensi waktu itu. Kalau misalnya ada Dadap naik, dadap naik. Enggak lah bang, enggak lah bang. Saya hafal tanggalnya. Bentar. Benar, saya hafal tanggalnya. Bikin hal yang nggak benar, bahaya bang. Jumat itu kita sudah dengar info Anies akan ditersangkakan hari Senin. Tahun berapa itu? Tanggal kalau nggak salah tanggal 3 Oktober Enggak, tahun bang. 2002. Sebentar. Salah itu. Bentar. Jumat itu. Lalu hari Minggu malam saya bertemu dengan ketua DPD Sultra Nasdem Sultra. Hari Minggu malam maghrib itu saya ketemu di Plaza Senayan. Dia sendiri nggak tahu apa-apa. Hari Minggu malam. Saya balik ke Tebet. Saya dapat berita. Kurang lebih sekitar 7:30. Besok Nasdem akan deklarasi Anies. Pak Suryanya masih ada di Singapura. Hari Sabtu itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan Anies agar tidak menjadi tersangka. 2023 berarti itu? Iya. Kenapa begitu? Anies tidak mau dicapreskan sebelum masa gubernurnya habis. Masa gubernurnya habis itu tanggal 16 Oktober. Oke. Tapi buru-buru dicapreskan karena kalau tidak dia tersangka. Jangan terlalu ini juga, yuk jangan sok-sok polos juga, kan gue ngerti juga lu di BKP kayak gimana. Lah, saya juga ngerti abang kalau begitu. Iya. Enggak, maksud saya kalau bicara seperti yang itu, kedua, justru jangan menyelamatkan Pak Anies dengan capres kan terlalu mengkerdilkan bang. Memang saya itu sudah faktanya. jelas Pak Anies tidak ada Faktanya buktinya, itu. makanya nggak naik. Kalau kayak gitu berarti Pak Anies ada buktinya dong di KPK ketika dia jadi capres. Selesai enggak bang? Bisa gue jawab lagi dengan yang lain. Kalau ada buktinya, Nah, berarti Endar kagak dilempar dari KPK, Pak Karyoto nggak dilempar. Ya itu. Karena dua-duanya bertahan Anies tidak terbukti. Betul bang. Nah kalau abang tadi mengatakan bahwa Pak Anies Ya, tetap Pak Mamiri mau dipenjarakan. dia tidak naik karena dia dicapreskan. Tetap ingin menjarakan Anies, Yudi. Ya abang ngomong begitu, gimana? Nah, pada Karena waktu ingin itu dipenjarakan. majalah Tempo juga menyatakan bahwa ada beberapa kali upaya untuk menersangkakan Anies Baswedan. Saya ingin tanya betul itu? Ya berkali-kali memang.
Tapi kan nggak ada buktinya. Sampai kita ingat Mas Aiman, kita bahas masalah pemulangan Pak Karyoto. Gak ada persoalan pemulangan bukti, Bang nggak Endar. bukti. Kalau orang pengen di penjara, penjara aja, Tam. Nggak bersalah, penjara ya penjara. Beda bang, Mekanismenya teman-teman belakangan. saya di KPK, penyelidik itu punya integritas gitu kan. Gak akan mereka menaikkan Pak Kalau Anies. punya Walaupun ada integritas, pesanan, kita akan Walaupun ada ikuti. pesanan. Benar. Buktinya Pak Karyoto. Ya, Benar. sama Pak Endar gitu kan. Gue bertanya sama lu aja nih. Kalau punya integritas, lu nggak dikeluarin dari KPK. Bang, kita bicara penegakan hukum. Saya katakan. Kan lu bilang saya masih integritas, percaya gimana teman-teman integritas saya. orang sebaik lu dikeluarin dari KPK? Bang, saya masih percaya dengan teman-teman saya ketika itu. Gimana lu dikeluarkan? Kalau 20 sekian orang dikeluarkan dari KPK. Betul bang. Lalu dikeluarkanlah Tapi ya isu sudahlah. Talibanisme dan Saya segala pikir sampai macam. saat ini Pak Anies nggak jadi tersangka kan? Berarti Ya karena buktinya nggak ada. Nasdem. Bagi saya ya udah. Karena Gitu Nasdem kan. bukan karena di KPK, tapi karena diselamatkan Nasdem. Dan pada waktu itu Pak Karyoto juga menolak itu. Menolak. Jelas lah gitu kan. Yang Iya. menolak makanya dia dikeluarin. Iya. Sebelumnya dia dulu dikorbanin dari KPK. Iya. Yudi dan kawan-kawan gitu loh. Iya, Cuman iya. kan Yudi berhati baik, berhati bersih, pengen baik gitu loh. Kalau gua kan nggak terlibat itu ya ngomong apa adanya aja. Oke, kita udah tahu. aja. Oke. Jadi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Apa untungnya menyingkirkan Tom Lembong? Kalau kayak gitu kan kagak bisa diukur. Untung ruginya berapa. Tapi yang jelas dengan kejadian seperti ini kita semakin paham bahwa untuk mentersangkakan orang itu buktinya belakangan. Seperti Pak Ari katakan tadi, ada audit BPKB kata siapa Pak ini namanya Mujiono ya. Auditnya keluar bulan Juni, tersangkanya bulan November. Saya udah kasihkan contoh berkali-kali Mas Aiman begini Mas Aiman. Ada orang jalan, polisi nggak suka ngelihat jalannya, bukan polisi di sini ya, nggak suka ngelihat mukanya. Dipanggil itu orang, lalu ditabok, kedepak. Gitu. Tuh orang bingung dong, salah saya apa Pak koordinator? Buka dompet kamu. Dibuka ada gambar porno, nah itu ke salah lu. Digambar dulu baru dicari salahnya. Tom Lembong penjarain dulu baru cari salahnya, gitu kira-kira. Oke. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.